Halo, gue Ida Umamah dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You, podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Di episode ini gue mengundang tamu spesial namanya Kak Zola Yohana atau Zola the Matchmaker di akun Instagramnya. Nah, Kak Zola ini seorang matchmaker atau yang lebih dulu familiar dengan sebutan Mak Comblang kalau kita ya bilangnya ya. Bedanya, Kak Zola menekuni dunia matchmaking udah cukup lama dan sempet juga loh sekolah khusus matchmaking di New York. Kemudian sekarang mengasuh dating agency atau biro jodoh bernama Heart Inc. yang didirikan oleh Zola juga sejak 2013. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas seperti apa sih seluk-beluk perjodohan di era sekarang dan apa bedanya juga sama online dating. Toh udah makin menjamur ya saat ini. Lalu gimana sih cara matchmaker mencocokkan antara satu orang dengan orang lain? Butuh waktu berapa lama? Dan tantangannya apa aja ya kira-kira? Atau biayanya berapa sih? Kalau misalnya gue pengen nge-hire seorang matchmaker untuk nyariin gue jodoh. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak obrolan gue dan Kak Zola yang bakal menjawab semua pertanyaan tadi. Kak Zola ini kan sebagai matchmaker ya, certified matchmaker, terus juga dating coach bisa dibilang seperti itu. Lalu sebagai founder di Heart Inc. Nah, kalau boleh tahu, sebetulnya kalau menurut Kak Zola tuh dinamika biro jodoh di Indonesia itu kayak gimana sih Kak secara umum? Oke, kalau misalnya kita ngomongin levelnya untuk love industry itu sendiri ya, Yeah. jadi pertama itu biro jodoh tradisional, which is kalau biro jodoh tradisional itu yang dulunya kita ngelihat mungkin ada di koran-koran lah atau mungkin Yeah. ada di radio gitu, mencari umur sekian suku Sunda misalnya gitu ya, atau kalau enggak suku apa misal agamanya apa gitu, tapi yang memang lebih tradisional lah. Yang kedua itu online dating. Ada online dating, ada web based or apps. Kalau misalnya yang paling atas, which is yang paling level paling atas itu adalah matchmaking sebenarnya. Jadi it's a one-on-one, private, confidential, sesuai dicariin based on your needs, your type, compatibility semuanya. Jadi levelnya itu adalah untuk orang-orang yang memang long term partner, mencarinya long term partner. Either mereka mau menikah or companionship gitu. Tapi khusus untuk mereka yang mencari long term partner, untuk yang serius relationship minded, bukan yang memang for fun atau casual dating only gitu. Casual dating kan bisa dari online kan. Oke, lalu sempat seru juga nyari-nyari karena dulu waktu tahun 74 tuh ada Yasko, Yayasan Scorpio ya kan. Terus ada juga kayaknya Yasko tuh masih ada nggak sih ya? Terakhir kayaknya beberapa tahun yang lalu tuh masih ada di kota deh kalau nggak salah. Iya, masih ada tapi karyawannya lebih sedikit sih Kak, bilangnya gitu. Oke. Karena kan udah mulai 2010-an kan udah mulai padat online dating ya kalau menurutku. Udah mulai menjamur. Nah, kalau menurut Kak Zola, apa sih kekurangan dari biro jodoh yang sebelumnya gitu? Yang dari koran atau juga yang pasang-pasang iklan di media gitu? Sebenarnya bukan kurang kali ya, tapi memang pada zamannya memang itu. Gitu. Tapi bukan berarti matchmaker itu baru sekarang, enggak ya. Matchmaker itu dari zaman dulu itu udah ada. Jadi sebenarnya profesi as a matchmaker itu adalah profesi tertua di dunia. Jadi dari zaman dulu-dulunya itu udah ada gitu. Cuman kan kalau misalnya dari let's say biro jodoh tradisional gitu ya, yang Yasko misalnya, atau kita nggak usah sebutin inilah brand, tapi atau mereka dari radio atau mereka dari koran gitu, itu bukan personalized. Jadi kayak kita kayak kita mau kerja masukin CV, nanti kalau misalnya ternyata ada yang mencari yang bisa berenang misalnya gitu, mencari yang memang sukunya dari mana misalnya gitu ya, ya udah mereka akan ngelihat filenya mereka, ya udah kalau misalnya ada nanti mereka tinggal kasih lo kontak sendiri gitu. Itu kalau misalnya, jadi tetap safety-nya juga nggak tahu juga gitu ya. Terus udah gitu belum tahu juga apakah values-nya sama atau enggak. Karena the most important thing if you want to finding a partner itu life values. Terus udah gitu life values, and then compatibilities, connection sama communication kan. Nah kalau untuk online
Kalau online dating itu jauh lebih mesti hati-hati banget karena they don't do background check. Terus udah gitu juga scammers, banyak scammers, fake profile or they ask for money gitu. Kitanya yang mesti screening sendiri kan. Kita harus digging lagi. Ya kalau misalnya ternyata sama-sama cari sesuatu yang sama-sama mencari yang serius, ataukah mereka cuma mau cari for sex only misalnya gitu, for casual dating only misalnya gitu. Kita nggak tahu unless kita kontak, kita ngobrol, and then kita ketemu, dan baru tahu gitu. Oh ternyata setelah ketemu kayaknya enggak deh, ternyata dia nyarinya for fun doang gitu, karena di teks, di message nggak kelihatan kan. Iya benar. Nah kalau untuk online itu sih maksudnya there is no privacy, karena privasinya kan ada di mana-mana dong maksudnya, tapi di online itu sendiri gitu. Safety-nya juga udah pasti nggak safety, there is no background check juga gitu. Kalau matchmaker itu udah satu, we do background check, safety udah pasti karena dari background check tadi, terus udah gitu private, confidential, jadi nggak ada yang tahu sebenarnya klien aku itu siapa aja. Kecuali ketika mereka nanti didatingin. Ketika udah ada match-nya baru di exchange profile-nya. Jadi profilnya baru akan di exchange ketika memang udah ada match-nya gitu. Aku itu ketemu dengan mereka. Jadi for all of my member, Hearting member itu semuanya aku ketemuin one by one. Jadi akan ada sesi ngobrol dulu at least 1 hour, itu namanya initial consultation. Untuk cari tahu dulu nih sebenarnya personality-nya gimana, love life-nya dulu gimana, dianya itu punya masalah kah dulu sebelumnya gitu, apakah ada mental health issue juga sebelumnya gitu. Terus udah gitu yang dicari tipikalnya seperti apa, semuanya. So at least I get the feelings what my clients need, then I get the connection. Jadi kalau misalnya connection udah dapat baru. So jadi nggak semuanya yang memang mereka register dari website, terus udah gitu mereka bisa ketemu aku, nggak. Dari website, di screening lagi, baru akan dikontak, setelah dikontak ketemu, setelah ketemu akan di screening lagi. Kalau misalnya memang ternyata nggak bisa masuk jadi Hearting member, ya berarti I don't take them as a client to become a Hearting member gitu. Jadi mereka udah pasti mereka semuanya single, karena kalau nggak single pun pasti akan ketahuan, because I do the background check juga, pasti akan kelihatan ketika di sesi one-on-one session itu gitu. Jadi my clients, they don't do anything actually, mereka cuma nunggu, I'll do the rest. Jadi aku yang ketemu sama mereka, aku yang ngobrol mereka, jadi yang diketemuin tuh at least 80% udah match. Tinggal mereka nanti build chemistry on the first date-nya gimana, tapi mereka sama-sama nyari long term goals, sama-sama nyari yang serius relationship gitu. Jadi bukan kayak online yang memang tiba-tiba mesti nyari lagi, lu nyari serius atau enggak, atau lu memang seriously single atau enggak gitu. Kalau boleh tahu rata-rata kliennya Kak Zola tuh pengen dicariin pasangan yang kayak gimana sih? Atau mereka emang beneran gak punya waktu, apa udah pernah nyari berkali-kali cuman gak berhasil gitu? Lalu tantangan buat seorang matchmaker seperti Kak Zola sendiri tuh apa biasanya? Macam-macam sih, kan setiap orang mereka punya type dan kriteria mereka masing-masing kan. Jadi beda-beda. My client itu range-nya rata-rata mereka dari umur 27 untuk perempuan, mereka dari 27 tahun sampai 53 tahun. Di Indonesia ya. Tapi kalau yang di luar, karena kan aku nggak cuma di Indonesia, worldwide kan, international. Di luar, di US itu yang paling tua itu umurnya, kalau untuk perempuan itu ada yang 60 ada. Kalau untuk cowoknya sampai 70-an pun juga masih ada, karena they're looking for companionship. Tapi kalau misalnya untuk di Jakartanya sendiri, untuk yang cowok itu 60 ada, sampai 60 tahun. Mereka semuanya professional worker, CEO, entrepreneur, businessman or businesswoman, dokter, lawyer, semuanya lah, ada artis juga gitu, yang sebenarnya mereka sibuk, mereka nggak punya waktu, atau kalau nggak yang mereka udah capek trial and error with online dating, atau yang mereka udah capek ketemu dengan yang random people lagi nih, random terus nih yang ketemu, kok kayaknya nggak satu visi juga, nggak satu misi juga gitu. Jadi like they're just fed up, kayak ketemu dengan orang yang memang salah lagi gitu ya. Ya udah, akhirnya they're join. Jadi, tapi kalau untuk tipenya itu beda-beda. Setiap orang mereka beda-beda. Ada yang mereka nyarinya yang tua, ada yang muda, tapi overall mereka nyarinya yang ke qualities. Jadi nggak cuma physical only. Kalau tantangannya buat Kak Zola sendiri apa untuk mencarikan mereka pasangan? Kalau tantangannya itu lebih kadang dari sisi merekanya yang, finding a partner, it takes time, it takes process. Kan? Yes. Ada nggak semua orang ngerti itu juga gitu. Ada yang memang mereka demanding dan nanya, kapan nih buat datingin, kapan nih buat dating gitu. Apalagi sekarang situasi lagi pandemi kan.
punya obstacle di mana susah untuk ketemu dengan orang. Apalagi buat aku pribadi pun ketemu dengan orang pun juga agak susah. Ada yang memang mereka open untuk ketemu, ada yang masih nggak berani untuk ketemu kan. Untuk ketemu, jadi ya memang kendalanya itu masih di sana. Cuman untuk obstacle-nya sendiri kebanyakan rata-rata kalau merekanya demanding sih. Atau kalau enggak mereka masih banyak yang berpikir datang ke matchmaker atau hire a matchmaker itu means I'm desperate. Well, actually desperate is only in your mind. Itu tuh salah banget kalau berpikir kayak gitu. It's only you label it that you're a desperate. I'm not label you as desperate. Banyak yang mereka masih berpikir, should I or should I not? Kayaknya gue terlalu desperate deh. Perbedaannya apa ketika misalnya minta ke teman atau nanya ke teman, ada teman single nggak kenalin dong? It's the same thing. Yep, mindsetnya itu same thing kok. Sama halnya dengan join online. We just a tools actually. Online, mau itu temen, mau itu lagi di acara party misalnya gitu ya. Atau acara event atau networking. We only a tool for you, for singles, to finding a partners. Jadi bukan berarti desperate gitu. Kadang-kadang mereka berpikir adalah, am I too desperate? Sama aja kayak mereka bermasalah dengan financial. Mereka akan datang ke financially coach. Financially coach yang akan solve the problem, ya kan? Kalau misalnya pengen losing weight gitu, then personal trainer, ya dong. Personal trainernya akan ngasih. It's the same thing with the matchmaker. If you have a problem with your love life, then you hire a matchmaker or love expert. Kalau misalnya untuk coaching, jadi it's just like you hire a professional aja sebenarnya gitu. Dan mereka kan banyak networkingnya gede, huge community-nya. Sebetulnya itu memangkas waktu juga ya buat teman-teman yang emang susah mingle gitu kan. Iya. Emang save your time banget sebenarnya. Save your time, save energy juga gitu. Yes, benar. Oke. Karena kan dating itu juga mulai lumayan capek soalnya. Oh iya benar. Kenal dating lagi, it's so tired gitu. Kak Zola, ini ada pertanyaan dari salah satu followers podcast namanya Hesti. Dia nanya, kenapa kalau jasa matchmaker profesional gini itu kebanyakan orang yang punya duit yang bisa menikmati layanan ini? Karena misalnya ada orang-orang yang kelas pekerja menengah tuh pengen tapi mereka merasa kayaknya nggak mampu gitu. Kalau dari Kak Zola gimana nih? Sebenarnya karena memang jadi sama kayak brand deh. Setiap brand itu mereka punya target market sendiri kan. Kenapa rata-rata memang kalau misalnya di luaran pun juga if you want to hire a matchmaker, at least you have to pay 10K. Investment itu adalah investment our value. Kita juga sekolah untuk itu sama like profesional kayak dokter aja udah gitu loh. Kita sekolah, kita ada waktu kita juga punya ilmunya gitu ya Kak. Ada ilmunya juga, iya benar. Ada ilmunya juga, ada waktunya kita nyari, ada waktunya kita hunting segala macam gitu. Jadi kita kan bukan cuma duduk selesai, no. We do hunting like every day. Like networking pun juga sama gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukannya yang let's say misalnya menengah ke bawah gitu ya. Karena kan for me like my client itu segmennya middle up semua kan. Satu karena financial it matters in relationship, apalagi di pernikahan juga. Berapa banyak yang mereka menikah dan akhirnya failed or divorce karena financial. So at least udah financially secure sebenarnya. Kalau memang udah financially secure, ya udah it's okay, bisa as long as you can hire us as a matchmaker ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi segmennya memang khusus, kalau nggak pasti akan capek kalau misalnya kita grab semua. Sementara untuk di level middle up-nya sendiri pun juga, akunya pun juga nggak semuanya aku ambil jadi klien loh. Jadi if I don't get the connection with them, then I don't take them as a client. So I'm very selective. Jadi nggak semuanya yang memang mereka join di Heart Inc. akan jadi klien, nggak juga. Berarti cocok-cocokan juga ya Kak ya? Sebenarnya bukan cocok-cocokan. Balik lagi ke si the matchmaker-nya juga. Kita akan ngelihat kita bakal tahu ini bakal susah atau ini bakal ngeribetin kita atau ini orang sebenarnya sabar atau enggak atau gimana, karena at the end of the day they gonna blame it on us. Though kita ngasih tahu kalau sebenarnya it takes time, it takes process gitu ya. Tapi kan kadang-kadang mereka nggak ngerti proses kita kerja gimana. Iya, only memang certain level aja sih. Kalau misalnya mungkin yang untuk menengah ke bawah gitu, misalnya mungkin bisa either itu mungkin dari temen atau mungkin dari online, or kan bisa jadi join untuk member pasif ibaratnya.
Kalau member pasif kan sifatnya nunggu. Kak, ini ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan dari Patty. Kadang pasangan itu udah bertahun-tahun bersama aja belum tentu saling kenal atau cocok. Terus gimana cara seorang matchmaker mengukur kecocokan kliennya dengan waktu dan informasi yang terbatas gitu? Kalau di Hearting itu butuh waktu kenalan sampai berapa kali ketemu gitu Kak? Atau ada minimalnya? Jadi prosesnya itu kalau misalnya ternyata pas ketemu kan, makanya pas yang ketemu aku tahu deh, oh ini cocok dengan yang ini cocok dengan yang ini. We have intuition. So matchmaking is all about intuition. If we have a strong intuition, kalau ini bakal match kok, pasti match. Jadi emang rata-rata para matchmaker itu mereka punya intuition yang tinggi dan mereka tahu kalau ini adalah this is a perfect match. Oh ini enggak gitu. Nah kalau misalnya dari aku sendiri, dari yang kita ketemu dari itu ngobrol 1 jam at least, vibes-nya pasti udah dapet, udah kebayang. Makanya kenapa kita nggak ngambil semua klien, karena kalau misalnya dibanyakin begitu, there's not exclusive anymore kan. Sementara kan my service itu personalized. Personalized mean aku harus handle mereka satu one by one sampai mereka selesai. So they have to deal with me sampai selesai membershipnya gitu. Jadi dari situ, dari ngobrol segala macam pasti ketahuan, dan kan aku bisa ngelihat dari profilnya mereka juga. Setelah itu mereka dating, itu balik lagi ke pribadinya mereka masing-masing, whether mereka mau open untuk getting to know each other atau enggak sama sekali. We only introduction service, jadi kita ibaratnya cuma perantara. Ini ada yang ini yang match, sama kayak job hunter. What I'm doing is a love hunter. Ini cocok, yang satu kerja di sini atau kerja kayaknya cocok deh profilnya misalnya gitu ya. Kalau di job hunter sama job hunter, oh dia cocok, value-nya semua sama, so 80%-nya udah pasti match. Kalau misalnya ngomongin tentang kita pacaran aja nggak ada yang cocok, itu benar banget, karena nggak ada orang yang memang mereka cocok kecuali mereka mencocokkan diri satu sama lain. Orang tua kita sendiri pun juga bukan berarti mereka cocok, karena memang mereka mencocokkan diri satu sama lain. Jadi prosesnya itu seumur hidup sampai yang memang tiba-tiba kepisah, till death do us part aja udah gitu. Oke. Iya. Jadi ya memang tetap prosesnya memang proses panjang, prosesnya mesti getting to know each other dulu, harus tahu dulu sebenarnya wants-nya apa, needs-nya apa. Terus belum lagi kalau misalnya udah in relationship, let's say 1 tahun, spark udah hilang, how to build the spark lagi gitu. So makanya relationship itu it's a one, like totalitas banget. It's a full-time job, bukan part-time job. Dan memang harus sama-sama belajar ya. Maksudnya ini bukan menunggu momen atau menunggu mood membaik, tapi menciptakan sendiri gitu ya. Iya, emang harus dua-duanya. It's not about 50-50. Ada saatnya mungkin 90-10, ada saatnya 100-100. It's a full-time job. Nggak cuma sekedar oke, suka, kenal, ya udah deh, kenal dulu aja gitu ya. Tapi nggak ngenalin in the deeper levelnya gimana gitu. Itu yang kebanyakan orang susah. Belum lagi mungkin ketika berantem misalnya ya, terus jadi yelling each other, nggak respect satu sama lain, ya gitu-gitu lah. Jadi panjang prosesnya sebenarnya. Tapi kan sama halnya kalau misalnya sama temen dikenalin, selesainya balik ke pribadi masing-masing. Sama, di aku juga sama. Yang aku kenalin udah pasti 80% yang match, udah pasti bukan random people, udah pasti yang match, tapi tinggal balik lagi effortnya seberapa banyak untuk saling kenal satu sama lain gitu. Sebenarnya ini kan kegiatan yang menurutku menyenangkan karena menyatukan 2 orang sama menemukan pasangan hidup buat orang, itu buat aku sih menyenangkan ya. Nah, cuman it's happiness. Iya benar. Nah, sebenarnya apa yang bikin Kak Zola akhirnya menekuni dunia matchmaking dan jadi certified matchmaker gitu, memutuskan untuk itu? Awalnya itu kalau misalnya diingat-ingat lagi flashback ke belakang, ternyata waktu masih sekolah itu memang aku tuh tertarik dengan suka nyoblangin temen. Jadi kalau misalnya ada yang single sini gue kenalin, ada yang single sini gue kenalin gitu. Tapi kan itu nggak akan kepikiran kalau itu akan jadi profesi. Terus I've been dating with a lot of people juga, so I know karakternya, personality, semuanya segala macam. Terus I've been interesting about love, desire, sex, relationship juga gitu. So I love to talk with people juga. Jadi awalnya mungkin dari sana. Sampai akhirnya aku pernah kerja di matchmaking company dulu sebelumnya. Passionnya makin keluar. Kalau I want to help people. And a lot of people in Jakarta, they're struggling to finding love. Well, actually mereka tuh cakep-cakep, ganteng-ganteng, tapi kok masih single gitu. Dan akhirnya aku mikir di Indonesia juga belum ada sama sekali. This is a great opportunity, it's a big opportunity. Ya udah, aku Google ada sekolah matchmaking di New York. I went there, I come back, then I open my business. Jadi udah 7 tahun lebih. Februari besok 8 tahun.
Wow, udah 8 tahun, udah mau 8 tahun ya? Iya, nggak berasa. Nah, tapi untuk sekolah matchmaking ini cuma ada di luar negeri ya Kak Zola? Cuman di New York. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin soal opportunity ini yang sangat luas dan belum ada gitu ya, ceruk ini kan masih lumayan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang pengen menjajaki jadi matchmaker juga. Kalau menurut Kak Zola dalam 5-10 tahun ke depan nih bakalan gimana? Mengingat kan online dating juga pasti makin menjamur karena teknologi makin canggih ya dan lebih gampang gitu, user friendly gitu. Menurut Kak Zola gimana nih? Online dating itu sebenarnya bukan kompetitor kita karena kita beda. Yes, kita sama-sama di love industry, tapi itu totally beda banget. Jadi itu bukan apple to apple sebenarnya comparisonnya. Kita kompetitor tapi bukan kompetitor apple to apple sebenarnya karena beda. Kalau memang mereka mau nyari for fun, you can go online gitu. Ataupun kalau memang mau nyari yang serius pun, it's okay you can go online. Tapi kan ada screeningnya. Sementara kalau yang ini kan it's a personalized service, beda gitu. Jadi sama kayak misalnya mungkin mau belanja di groceries misalnya gitu ya, mau groceries di food hall satu mungkin atau di Kemcik gitu ya, yang satu mungkin di Lotte misalnya gitu ya, beda ini. Jadi yang dicari let's say misalnya di Lotte nggak ada di sini, jadi beda. Itu balik lagi preference-nya apakah memang mau online, which is you have to go through all the screening by yourself, atau memang mau yang hire a matchmaker, which is sudah akan tahu semuanya, personalized, bespoke kan. It's a tailor-made actually. Berarti peminatnya pasti akan selalu ada ya? Akan selalu, mau sampai kapanpun akan selalu ada. Udah pasti. Karena people needs love. People need connection. Kita kan manusia, human is like animal pack. They cannot live by themselves. We need connection. Jadi akan selalu ada. Toh juga waktu dari zamannya biro jodoh yang tradisional pun juga udah banyak peminatnya gitu. Dari radio-radio juga udah banyak peminatnya gitu kan. Benar-benar. Apalagi ini, personal. Itu ya yang lebih proper sih menurutku. Karena untuk mereka yang di high level society begitu, mereka nggak mau online karena they don't want to be seen kan. Oh iya. Karena ada kemungkinan untuk scamming dan segala macam ya. Iya bener. Gini, buat yang para singles yang masih berpikir untuk should I do online, should I try online, or should I hire a matchmaker? Kalau misalnya udah mikir begitu, just do it. Karena yang ditakutin apa sih sebenarnya cuma omongan orang kan. Who cares? They don't pay your bills anyway kan. Jadi bukan berarti kalau misalnya hire matchmaker atau online atau nanya ke temen itu adalah desperate atau any label yang dikasih tahu lah. We only a tools for you. Apalagi kalau misalnya you hire matchmaker, itu akan mempermudah sebenarnya pekerjaan lo sendiri sih gitu loh. I mean like it's a life investment. Jadi jangan nggak necessarily harus life investment itu tentang kerjaan. It's a life investment. Kerjaan at the end of the day akan selesai di umur berapa. Tapi companionship it's grew all the way until you die. Itu dia bahasan dari A sampai Z tentang perjodohan dan biro jodoh bersama Kak Zola Yohana atau Zola the Matchmaker. Yang perlu digarisbawahi adalah di era sekarang, medium atau sarana mencari pasangan itu banyak banget ya macamnya. Mulai biro jodoh ala keluarga sendiri, dikenalin temen, atau dating agency gitu, atau biro jodoh konvensional. Ada juga yang lebih suka sama online dating. Nah, semua itu adalah sebuah jembatan. Hanya jembatannya ya, tinggal kita yang pilih. Mau pakai jembatan yang mana nih? Tentu pilihlah yang sekiranya cocok buat kita ya. Nggak semua orang cocok pakai online dating. Begitupun dengan jasa matchmaker. Yang pasti gimana pun caranya, sama sekali nggak akan mengurangi value kita sebagai seorang individu. Bukan berarti kita putus asa juga ya dengan menyewa matchmaker gitu. Karena nggak semua orang tahu gimana cara jembatan yang tadi kita pakai ini atau medium yang kita manfaatkan ini bekerja seperti apa. So, pastikan cara yang kamu pilih sesuai sama kebutuhan kamu, keinginan kamu. Dan yang paling penting nih, mau cari yang kayak gimana sih? Satu yang nggak boleh ketinggalan, harus cocok sama kemampuan dompet masing-masing. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin episode ini bersama Kak Zola Yohana. Semoga di lain waktu gue bisa mengajak sosok lain lagi yang tentu akan ngomongin soal cinta-cintaan juga ya. Baiklah, dan buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com atau DM ke Instagram @wannadateyu_podcast atau ke Twitter @wannadateyu. Follow dan subscribe Potluck Podcast di YouTube dan Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.